Selamat datang di channel Ngoding Python bersama gua Vivai dan kita masuk ke episode 4 dari series OpenCV untuk pemula. Kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar pengolahan citra. Di sini kita akan melakukan beberapa operasi dasar untuk memanipulasi citra tersebut. Nah, untuk menjalankan series ini, gua menggunakan library tambahan untuk wrapper dari OpenCV-nya. Di mana di sini gua menggunakan Immutils. Nah, Immutils ini dibuat oleh Adrian Rosbrock. Kalau teman-teman belum tahu, Adrian Rosbrock ini adalah author dari blog PyImageSearch.com, di mana PyImageSearch.com ini adalah salah satu sumber gua belajar computer vision. Jadi, kalau teman-teman pengen belajar computer vision, bisa baca-baca blognya PyImageSearch.com. Good job, Adrian Rosbrock. Oke, kenapa kita harus menggunakan library Immutils? Sebenarnya nggak harus juga, tapi library Immutils ini membuat pekerjaan kita, terutama untuk melakukan operasi-operasi dasar pada citra, itu jauh lebih mudah. Jadi walaupun kita nggak pakai Immutils ini, tetap aja kita bisa melakukan operasi-operasi ini. Cuma operasi-operasi tersebut akan lebih kompleks kalau kita hanya menuliskannya dengan menggunakan OpenCV. Sama seperti Keras dan TensorFlow. Sebenarnya kita bisa melakukan training segala macam hanya dengan menggunakan pure TensorFlow, tidak pakai Keras. Tapi kalau misalnya kita menggunakan Keras, tentunya pekerjaan kita akan lebih mudah karena Keras itu jauh lebih mudah dibaca daripada script pure TensorFlow. Oke, kalau misalnya teman-teman pengen lihat GitHub-nya, bisa lihat di sini ya. Linknya udah ada di deskripsi. Teman-teman bisa baca dokumentasi dari Immutils ini. Oke, kita langsung aja masuk dulu ke Anaconda Prompt atau terminal atau command prompt, terserah. Silakan install dulu Immutils-nya. Karena gue udah install, di sini tulisannya adalah requirement already satisfied. Jadi kita bisa langsung masuk ke Sublime Text. Oke, ini Sublime Text gue, dan di sini gue mau bikin file baru, terus di save, terus namanya adalah pengolahan citra.py. Untuk pengolahan citra yang dibahas pada episode ini, kita akan melakukan pergeseran atau translation. Yang kedua adalah rotation atau pemutaran. Yang ketiga adalah resize. Terus yang keempat adalah flipping. Dan yang terakhir adalah cropping. Pertama-tama kita import dulu OpenCV-nya. Selanjutnya kita import Immutils. Lalu kita load foto yang akan kita gunakan untuk pengolahan citra kali ini. Yaitu foto yang pernah kita gunakan di video-video episode sebelumnya. Selanjutnya kita tunjukkan gambarnya atau tampilkan gambarnya dengan menggunakan InShow. Kita masuk ke bagian pertama yaitu translation. Kita tentukan dulu berapa banyak pergeseran X dan Y. Di sini kita tentukan 150 pixel X dan 50 pixel Y. Lalu kita masukkan ke fungsi Immutils. Shifted sama dengan Immutils.translate, di mana dia membutuhkan 3 parameter. Parameter yang pertama adalah gambarnya. Parameter kedua adalah berapa banyak pergeseran X. Dan parameter ketiga adalah berapa banyak pergeseran Y. Kita tampilkan gambarnya dengan menggunakan ImShow. Lalu kita tambahkan weight key 0. Nah, kita jalankan programnya. Di sini bisa kita lihat bahwa gambarnya ini akan bergeser 150 pixel ke kanan karena X-nya 150. Dan akan bergeser 50 pixel ke bawah karena Y-nya kita set 50. Ingat pada video episode sebelumnya mengenai pixel bahwa sumbu X positif itu ke arah kanan dan sumbu Y positif itu ke arah bawah. Jadi apabila kita buat X-nya ini negatif jadi min 150, lalu kita coba jalankan lagi programnya, kita bisa lihat bahwa fotonya ini akan bergeser ke kiri sebanyak 150 pixel. Kita tentu juga bisa melakukannya terhadap Y. Apabila Y-nya kita set negatif, maka dia akan bergeser ke atas. Jadi, X positif akan menggeser fotonya ke kanan, X negatif akan menggeser fotonya ke kiri, Y positif akan menggeser fotonya ke bawah, dan Y negatif akan menggeser fotonya ke atas. Oke, manipulasi selanjutnya adalah rotasi. So, kita komen dulu yang bagian ImShow dan weight key di atas supaya tidak overlap. Selanjutnya kita definisikan dulu berapa derajat. Kita tulis angle sama dengan 90 gitu ya. Terus kita lakukan rotate sama dengan Immutils.rotate. Di sini kita hanya membutuhkan 2 parameter. Parameter yang pertama adalah gambarnya dan parameter yang kedua adalah sudutnya. Gitu ya. Kita lakukan hal yang sama. Kita ImShow, lalu kita tulis weight key. Kita coba jalankan.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwa gambarnya akan berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi, apabila sudutnya positif, maka dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Kita balik lagi ke script, lalu kita tulis menjadi min 90, lalu kita coba jalankan lagi. Di sini bisa kita lihat bahwa fotonya berputar searah jarum jam. Tentunya kita bisa memasukkan sudut berapapun gitu ya, bahkan misalnya minus 135 derajat. Di sini bisa kita lihat bahwa berputarnya seperti ini, akan ada bagian-bagian kosong di sudut-sudutnya, karena memang fotonya sudah tidak jadi kotak lagi, tetapi dia dipaksakan menjadi kotak, jadi bentuknya seperti itu. Kita bisa bermain-main dengan sudut berapapun. Selanjutnya adalah resize. Kita komen dulu di bagian ini seperti biasa. Nah, ini gue akan coba nyontohin resize dengan menggunakan OpenCV dan resize dengan menggunakan Imutils. So, kita definisikan height dan width-nya. Kita definisikan 150, 150 gitu ya. Nah, di sini kita akan gunakan dulu yang punyanya OpenCV. Kita tulis resize CV. Caranya adalah cv2.resize gambarnya, lalu dimensinya. Nah, dimensinya ini kita tulis width dan height. Lalu selanjutnya ada metodenya, yaitu metode interpolation. Dimana metodenya kita tulisnya inter area. Sekilas tentang interpolation, kenapa kita harus mendefinisikan metode interpolation? Jadi dalam metode numerik, interpolasi itu apa sih? Jadi misal kita punya beberapa titik gitu ya, katakanlah titiknya seperti ini. Ini kan datanya discrete ya, dimana kalau datanya discrete kan putus-putus seperti ini, misalnya kan dia ada di Cartesian lah ya, dimana masing-masing ini punya koordinat X dan Y. Nah, interpolasi itu ketika kita pengen nilai yang misalnya X-nya ada di sini. Nah, titiknya ada di mana? Nah, dengan menggunakan titik-titik yang ada di sini, kita bisa menghampiri kira-kira si X itu ya di sinilah. Dengan metode numerik tentunya. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya kita punya gambar ya dengan ukuran 64 pixel kali 64 pixel. Lalu kita coba resize. Kita resize, tapi jumlah pixelnya sama, 64, 64. Nah, kira-kira satu pixelnya ini itu kan nantinya diperbesar. Kalau diperbesar, pasti sesuatu yang diperbesar itu ada nilai-nilai kosong di antaranya. Nah, nilai-nilai kosong itulah yang nanti diisi dengan menggunakan metode interpolasi. Makanya kadang-kadang kan gambar yang kecil kalau kita besarkan, itu dia gambarnya pecah-pecah. Nah, kita pengen mencari gimana caranya gambar yang kecil itu menjadi besar dengan pecah-pecahnya tuh sesedikit mungkin. Intinya seperti itu. So, kita balik lagi ke sini. Kita coba tampilkan. Kita copy aja dari sini. Kita save, lalu kita coba jalankan. Nah, ini adalah hasil resize kita. Ini nggak kelihatan sih, nggak kelihatan bermasalah karena kelihatannya gambarnya masih normal-normal aja. Nah, misalkan kita pengen coba ubah jadi 150 dan 300. Oke, kita save, lalu kita coba jalankan. Nah, hasil resize-nya ini akan terlihat jelek seperti ini karena kita meresize tanpa memperhatikan yang namanya aspect ratio. Jadi aspect ratio itu apa? Intinya saat kita pengen melakukan resize, seharusnya kita hitung dulu perbandingan antara width dan height-nya di gambar aslinya. Sehingga apabila kita pengen melakukan resize, kita hanya cukup kasih satu parameter aja, antara width atau height-nya. Kalau kita kasih width-nya, maka nanti height-nya akan dihitung secara otomatis sesuai dengan perbandingan dari gambar aslinya. Jadi saat kita melakukan resize dengan menggunakan Imutils, maka si Imutils ini akan menghitung aspek ratio-nya terlebih dahulu, sehingga kita hanya membutuhkan satu parameter saja. So, kita akan coba dengan menggunakan Imutils, resize im, sama dengan imutils.resize image, lalu kita tulis width sama dengan width. Nah, kalau kita tidak menambahkan parameter interpolation, maka dia secara otomatis akan menggunakan cv2.interarea. Oke, kita coba tampilkan yang Imutils. Kita save lalu kita jalankan. Nah, maka hasil resize-nya ini memiliki perbandingan yang sama dengan gambar aslinya. Sehingga apabila kita perkecil lagi, misal 200,
lalu kita jalankan. Nah, dia perbandingannya akan tetap sama. Bagaimana kalau memperbesar? Jadi ini kita isi jadi 700 lah misalnya. Lalu kita save, lalu kita jalankan. Nah, bisa kita lihat ya, gambarnya agak pecah-pecah jadinya. Jadi ini semua tergantung dari si metode interpolasinya. Jadi kita tinggal cari aja metode interpolasi mana yang kira-kira bagus dengan data kita. Kalau penasaran sama metode-metodenya, teman-teman bisa coba sendiri, dan ini adalah list metode-metode dari interpolasi yang bisa digunakan untuk resize. Selanjutnya kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu flip. Kita komen dulu seperti biasa, imshow dan weight key-nya. Nah, di sini cuma ada 3 kemungkinan saja, yaitu flip secara horizontal, flip secara vertikal, dan flip secara vertikal dan horizontal sekaligus. Apabila kita pengen melakukan flip secara horizontal, kita tinggal masukin cv2.flip, gambarnya, lalu parameternya kita kasih 1. Selanjutnya untuk yang vertikal, sama dengan parameter 0. Terus yang flip vertikal dan horizontal, kita masukkan parameter -1. Kita tampilkan semua gambarnya, lalu kita save dan jalankan, dan inilah hasil dari flipnya. Tentunya ini metode yang paling simple, karena penjelasannya yang paling singkat. Selanjutnya, metode terakhir yang kita bahas pada video kali ini adalah cropping. Seperti biasa, kita komen dulu bagian imshow dan weight key-nya. Nah, untuk cropping ini, kita menggunakan metode slicing yang ada pada NumPy. Karena sebenarnya si image itu adalah NumPy array. Pertama, kita tentukan dulu pixel-pixel mana aja yang pengen kita crop. Misalnya gue pengen crop bagian kepala dan bagian badannya. Sehingga kepala itu sama dengan image, dia itu Y-nya itu ada di antara 48 sampai 225. Dan X-nya itu ada di antara 90 sampai 240. Selanjutnya untuk badan, gue tahu dia itu ada di pixel Y yang di antara 227 sampai 384, lalu pixel X-nya itu di antara 80 sampai 376. Ingat, representasi gambar dan representasi dari NumPy array itu terbalik. Jadi kita tulis yang Y dulu baru yang X. Selanjutnya kita tampilkan hasil cropnya, bagian kepala dan bagian badan, lalu kita save dan kita tampilkan. Dan seperti inilah hasilnya. Metode ini juga cukup simple, sehingga penjelasannya juga tidak terlalu panjang. Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan share video ini supaya semakin bermanfaat untuk orang banyak. Apabila ada kritik, saran, atau request tutorial apa yang pengen dibahas di channel ini, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini supaya gue semakin semangat untuk menyajikan konten-konten yang berkualitas di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.